Halo semuanya, ada apa dengan timnas Argentina di Piala Dunia 2026 ini? Berstatus sebagai juara bertahan, mereka justru bikin senam jantung para fansnya di setiap pertandingan fase gugur? Bayangkan saja, melawan tim kejutan Tanjung Verde di babak 32 besar, mereka kebobolan 2 gol dan harus susah payah menang 3-2 lewat perpanjangan waktu. Lalu yang paling gila, baru 2 hari lalu, tepatnya di babak 16 besar melawan Mesir pada tanggal 7 Juli, skuad asuhan Lionel Scaloni ini sempat tertinggal 2 gol sampai menit ke-79. Ya, kalian gak salah dengar. Juara dunia hampir angkat koper lebih awal gara-gara lini belakang yang tiba-tiba rapuh dan gawang Emiliano Martinez yang entah kenapa mendadak gampang banget dibobol. Untung saja, ada sosok alien bernama Lionel Messi yang lagi-lagi jadi juru selamat dengan comeback dramatis 3 gol dalam 11 menit terakhir. Tapi pertanyaannya, sampai kapan Argentina mau terus-terusan mengandalkan keajaiban Messi? Apakah pertahanan kerupuk ini bisa bertahan melawan tim yang lebih kuat di perempat final nanti? Buat kalian yang penasaran soal krisis pertahanan, masalah di lini tengah, dan magis lini serang tim Tango dari update terbaru hari ini, siapkan kopi kalian karena kita akan bedah tuntas semuanya di video kali ini. Kalau kita flashback sedikit ke fase grup, Argentina sebenarnya tampil sangat dominan dan meyakinkan. Berada di grup J, mereka menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan telak. 9 poin sempurna, mencetak 8 gol, dan cuma kebobolan 1 gol. Di titik itu, semua orang mikir, wah, Argentina bakal melenggang mulus nih mempertahankan gelar mereka di Amerika Serikat. Lini belakang kelihatan sangat solid, lini tengah ngatur tempo dengan nyaman layaknya lagi latihan, dan serangan mereka mematikan. Tapi entah kenapa, begitu masuk ke sistem gugur, penyakit lama mereka seperti kambuh lagi. Mentalitasnya memang mentalitas juara, tapi konsentrasi di atas lapangan sering banget ambyar di momen-momen krusial. Kita mulai dari masalah yang paling disorot saat ini, pertahanan dan sang kiper Emiliano Dibu Martinez. Dibu ini pahlawan di Qatar 2022, kita semua sepakat soal itu. Penyelamatan krusialnya, aksi provokasinya yang bikin mental lawan hancur saat adu penalti, itu semua legendaris. Tapi di turnamen tahun 2026 ini, apalagi di 2 laga terakhir, performanya jujur aja bikin kita geleng-geleng kepala. Kebobolan 4 gol dari 2 pertandingan melawan tim yang di atas kertas harusnya bisa diatasi dengan lebih tenang, itu jelas bukan statistik yang bagus buat sebuah tim calon juara dunia. Kiper sekelas Dibu terlihat beberapa kali salah posisi dan ragu-ragu saat memotong umpan silang atau berhadapan 1 lawan 1. Ada apa dengan Dibu? Apakah refleksnya mulai menurun dimakan usia? Atau memang bek di depannya yang terlalu sering meninggalkan ruang kosong sehingga dia selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan? Kalau kita lihat lebih dalam ke duet bek tengah, Cristian Romero dan Lisandro Martinez, mereka sebenarnya adalah tipe petarung yang gak kenal takut. Tapi di laga melawan Mesir kemarin, mereka terlihat sangat kewalahan menghadapi kecepatan serangan balik lawan. Begitu juga dengan fullback seperti Nahuel Molina dan Nicolas Tagliafico yang terlalu asik overlap ke depan untuk ngebantu serangan, tapi lambat pas disuruh transisi turun. Transisi negatif atau perubahan cepat dari menyerang ke bertahan benar-benar jadi titik lemah paling fatal Argentina saat ini. Mesir kemarin pintar banget ngeeksploitasi ruang kosong di belakang bek sayap Argentina. 2 gol Mesir murni karena bek Argentina telat menutup ruang dan Dibu dibiarkan berhadapan langsung dengan striker lawan yang sedang dalam posisi lari kencang. Ini bukan cuma kesalahan individu, tapi sudah masuk ke kelemahan sistematis. Sekarang, mari kita geser ke lini tengah. Lini tengah ini ibarat mesin utama dari sebuah mobil balap. Kalau mesinnya ngadat, mobilnya nggak bakal jalan bener, atau malah nabrak. Trio Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, dan Enzo Fernandez yang sering dirotasi dengan Leandro Paredes sebenarnya punya kualitas penguasaan bola yang jempolan. Kalau urusan passing pendek, mendikte ritme permainan, mereka adalah ahlinya. Tapi masalahnya ada pada keseimbangan bertahannya. Lini tengah Argentina saat ini terlihat terlalu fokus untuk mensuplai bola ke depan demi melayani Messi dan Alvarez, tapi mereka sering lupa tugas fundamental mereka sebagai filter pertama sebelum lawan masuk ke area pertahanan sepertiga akhir. Di pertandingan melawan Tanjung Verde dan Mesir, kita bisa melihat berkali-kali gelandang lawan bisa dengan mudah menembus lini tengah Argentina cuma dengan 2 atau 3 sentuhan vertikal yang cepat. Enzo dan De Paul sering ketarik terlalu jauh ke depan saat menyerang, jadi ketika bola tiba-tiba direbut lawan, jarak antara lini tengah dan lini belakang itu terlalu jauh. Bolongnya lini tengah ini yang bikin Romero dan Lisandro harus keluar dari sarangnya dan kerja ekstra keras, dan pada akhirnya bentuk pertahanan mereka kocar-kacir. Lini tengah harusnya bisa jadi pemutus ombak,
mematikan serangan dari tengah lapangan, tapi nyatanya mereka malah sering kalah lari atau kalah duel fisik saat harus adu sprint di situasi serangan balik. Ini PR sangat besar buat Scaloni. Kalau mereka main dengan celah sebesar ini terus, tim-tim yang punya gelandang dan sayap cepat bakal dengan mudah mengacak-ngacak mereka. Tapi ya, di balik semua kebobrokan pertahanan dan bolongnya lini tengah itu, Argentina punya satu cheat code mutlak yang gak dimiliki tim manapun di muka bumi. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Di usianya yang sudah semakin veteran, La Pulga malah makin menggila di turnamen ini. Kalian sadar nggak? Messi memimpin daftar top skor alias peraih sepatu emas sementara dengan total 8 gol. Ini benar-benar gila. Sebuah definisi fine wine, makin tua permainannya makin nggak masuk akal. Coba kita ingat-ingat lagi momen magis di babak 16 besar kemarin yang bikin bulu kuduk merinding. Menit ke-79, Argentina tertinggal 0-2 dari Mesir. Fans di Stadion Atlanta udah mulai diam dan menangis. Yang nonton di rumah udah siap-siap matiin TV dengan rasa kecewa. Tapi tiba-tiba, magis itu terjadi. Dalam waktu hanya 11 menit saja, Argentina mencetak 3 gol balasan. Messi terlibat langsung, mengacak-acak pertahanan Mesir yang mungkin sudah kelelahan dan panik, serta mencetak rekor gol beruntunnya di Piala Dunia. Julian Alvarez walaupun belum mencetak gol dan Lautaro juga patut diacungi jempol karena daya jelajahnya yang gak ada habisnya, terus berlari ngebuka ruang buat Messi berkreasi secara bebas. Lini serang Argentina ini benar-benar jadi penyelamat muka pertahanan mereka yang bobrok. Kalau bukan karena ketajaman insting membunuh Messi di depan, mungkin Argentina sudah pulang dengan kepala tertunduk sejak babak 32 besar kemarin. Nah, sekarang tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Di babak perempat final yang bakal digelar di Kansas City, Argentina sudah ditunggu oleh lawan yang gak main-main, yaitu Swiss. Ini bukan lawan sembarangan, kawan. Kalau kalian mengikuti perjalanan Swiss di Piala Dunia 2026 ini, mereka adalah tim yang sangat pragmatis, solid, dan seperti tembok baja di belakang. Bayangkan saja, Swiss berhasil menang di 2 laga fase gugur tanpa kebobolan sama sekali di waktu normal, termasuk saat menyingkirkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Ini bakal jadi ujian paling berat untuk lini serang maupun lini bertahan Argentina. Pertahanan Swiss itu rapat banget, nggak gampang ditembus pakai serangan dari area tengah. Dan yang paling bahaya, Swiss sangat amat disiplin. Mereka bakal sabar menunggu Argentina asyik menyerang, menunggu Molina atau Tagliafico telat turun, dan bam! Mereka bakal melancarkan serangan balik pembunuh dengan sangat efisien. Kalau Dibu Martinez masih gampang kebobolan dari tembakan-tembakan pertama lawan, dan lini belakang masih sering bengong kehilangan fokus, seperti saat melawan Mesir dan Tanjung Verde, Swiss bisa dengan mudah memberikan mimpi buruk buat ambisi back-to-back juara dunia Argentina. Lionel Scaloni harus segera memperbaiki sistem transisi bertahannya. Nggak masuk akal kalau mereka terus-terusan mengandalkan keajaiban individu di setiap pertandingan cuma buat menutupi dosa dari para bek dan kipernya. Banyak pandit dan analis sepak bola yang mulai menyoroti kalau kelemahan taktis Argentina ini sebenarnya sudah mulai terbaca oleh pelatih-pelatih lawan. Semua tim tahu, kalau mereka berani bermain terbuka dan meladeni ball possession Argentina, mereka bakal dihukum habis-habisan oleh visi bermain Messi. Jadi, taktik yang paling logis dan efektif adalah memarkir bus, menumpuk pemain di kotak penalti, membiarkan Argentina menguasai bola sampai 70% di area tengah, lalu merebut bola dan melakukan direct counter attack secepat kilat. Mesir sudah membuktikan kalau taktik ini nyaris menendang sang juara bertahan keluar dari turnamen. Tanjung Verde juga melakukan hal serupa dan memaksakan extra time. Lantas bagaimana dengan Swiss? Sudah pasti mereka sudah mencatat semua kelemahan ini dengan detail di buku taktik mereka. Pelatih Swiss pasti sudah menyiapkan jebakan khusus untuk mematikan pergerakan Messi di area sepertiga akhir, sekaligus mengeksploitasi lambatnya gelandang Argentina saat harus berlari mundur. Buat skuad Argentina, kunci utama sekarang ada pada ketenangan pikiran dan disiplin posisi di lapangan. Enzo Fernandez dan McAllister dituntut harus lebih pintar membaca situasi jalannya pertandingan. Mereka harus tahu kapan momen yang tepat untuk maju membantu serangan dan kapan harus menahan diri tetap di belakang untuk menjaga kedalaman pertahanan. Mereka sangat membutuhkan sosok gelandang yang berani melakukan pelanggaran taktis cerdas untuk memotong serangan lawan sebelum sampai berhadapan dengan bek tengah. Mungkin Scaloni perlu mempertimbangkan rotasi pemain di lini ini, memberi kesempatan buat pemain yang energinya lebih fresh dan punya kecepatan lari yang mumpuni untuk menutup celah di belakang. Karena sejujurnya, melihat gelandang yang sudah ngos-ngosan mengejar pemain sayap lawan di akhir pertandingan itu, bikin kita yang menonton dari layar kaca ikutan merasa lelah
Dan khusus untuk Emiliano Martinez, ini adalah saat yang paling tepat buat dia untuk kembali mengaktifkan mode primanya. Kita butuh melihat Dibu yang garang, Dibu yang berteriak-teriak mengatur barisan beknya dari belakang, bukan Dibu yang tampak kebingungan dan gampang ditaklukkan dalam duel 1 lawan 1. Pertandingan perempat final nanti bukan hanya sekadar soal siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi siapa yang pertahanannya paling solid dan minim melakukan blunder konyol. Karena di fase gugur seketat ini, satu kesalahan kecil saja harganya sangat mahal, yaitu tiket pulang kampung dan terkuburnya mimpi mempertahankan mahkota juara dunia. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih soal performa timnas Argentina sejauh ini di Piala Dunia 2026? Apakah kalian setuju kalau Dibu Martinez performanya lagi menurun drastis dan lini belakang Argentina terlalu kerupuk buat ukuran sebuah tim berstatus juara bertahan? Terus, apakah menurut kalian magis seorang Lionel Messi sendirian masih cukup buat mengangkat trofi di akhir turnamen nanti? Atau strategi parkir bus dan serangan balik ala Swiss justru yang bakal ngasih kejutan pahit buat fans Argentina? Coba dong tulis pendapat dan analisa barbar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like video ini dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru berita sepak bola. Gas kita debat sehat di bawah, sampai jumpa di video berikutnya.